Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai hal kesehatan ya, mengenai bab kesehatan. Yaitu bahwa pada video kemarin saya pernah sharing juga ya mengenai uh, ikatan atau hubungan antara hati dan kesehatan. Itu memang sangat erat sekali ya, bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang jikalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Dan jika daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh. Maka segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi ini hati itu sangat erat kaitannya dengan suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi suatu penyakit datang kepada kita itu nggak hanya secara fisik saja, dalam artian mungkin kita salah makan, atau kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, atau yang gula, ya itu memang secara fisiknya itu seperti itu. Ya, tetapi di sisi lain juga ada hal yang sangat berpengaruh sekali, yaitu mengenai hati kita. Karena secara ilmiah, secara ilmu medis kedokteran, jikalau pikiran kita, hati kita itu berpikiran yang negatif, kayak misalnya kita suudon kepada orang lain, kita suka menghibah orang lain, kita suka senang menyakiti hati orang lain, terus menghina orang lain, atau mungkin kita sering marah-marah ya kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita, anak kita, suami, istri, anak, ataupun ya orang lain gitu kan. Nah, itu sama saja, sama halnya juga itu merupakan satu bibit-bibit penyakit yang nantinya akan menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Ya, kayak misal contoh kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, nanti penyakitnya itu biasanya hipertensi ya, darah tinggi. Atau mungkin terkena stroke, itu kan karena sumbatan-sumbatan yang ada di ini, saraf-saraf otak gitu ya. Jadi mempengaruhi cara berpikirnya, jadi sering emosian, emosinya nggak stabil. Nah, makanya di sini kita sangat perlu sekali untuk selalu menjaga kesehatan hati kita, menjaga kebersihan hati kita, kesehatan hati kita. Nah, jadi makanya suatu penyakit itu bisa timbul bukan karena hal secara fisik ya. Secara fisik itu adalah perantara. Nah, kayak gini, kayak misalkan contohnya kita makan. Makanya ini kita belajar ada hubungannya juga dengan ilmu syariat dan hakikat. Ya, kayak misalkan nih, ya beberapa video yang lalu kan pernah kita bahas syariat dan hakikat. Syariat kayak misal kita makan jeruknya. Nah, bentuk jeruknya itu adalah syariat, sesuatu yang terlihat, yang warnanya kuning, gitu kan ada bulir-bulirnya. Terus bentuk jeruknya, kita makan jeruk itu adalah syariat. Ya, yang terlihat secara mata fisik dengan perbuatan kita, kita makan. Nah, yang kedua, kalau kita melihat dari sisi hakikatnya, ya, torekotnya, torekohnya, itu di dalam jeruk itu ada ini vitamin vitamin C-nya. Kita makan, syariatnya itu bentuk jeruknya, torekohnya itu kita makan jeruknya itu, ya, kita lakukan untuk makan jeruknya. Nah, hakikatnya di dalam jeruk itu ada vitamin C yang bila mana kita makan itu sangat bermanfaat. Vitamin C itu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, yang itu hakikatnya dan makrifatnya, dengan kita sering makan jeruk setiap hari, ya, sering makan jeruk setiap hari, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Karena kebutuhan-kebutuhan nutrisi ataupun vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama vitamin yang ada di dalam jeruk ya. Ya, vitaminnya dalam jeruk itu banyak ya, nggak hanya vitamin C aja. Ya, meskipun maksimal atau ya paling banyak itu vitamin C, tapi selain vitamin C ada vitamin-vitamin yang lain yang sangat bermanfaat sekali, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, seperti itu. Yang namanya vitamin C itu kan nggak terlihat. Nah, yang namanya tubuh kita menjadi sehat itu kan bisa kita rasakan. Kita sakit, kita sehat kan rasanya itu beda. Ya, meskipun nggak terlihat secara fisik, secara langsung ya. Tetapi bagi yang menjalani, bagi yang
merasakan itu ya ngerti ya, paham ya. Oh iya, badan saya sehat, saya fit, staminanya itu lagi bagus. Nah, kondisinya lagi fit atau saya lagi nggak enak badan, saya lagi masuk angin nih, saya lagi ngerekes nih, saya butuh istirahat. Nah kan badan kita, diri kita sendiri yang lebih tahu dan lebih paham, ya kan. Nah itu bisa kita rasakan. Nah seperti tadi juga ya, balik lagi, suatu penyakit itu secara fisiknya bisa karena pola makan, pola hidup yang tidak semestinya, atau pola makan yang tidak teratur, atau kita terlalu banyak makanan-makanan yang seharusnya kita kurangin. Kira kita mengurangi kalau umur udah 40 ke atas ya, itu kan harus mengurangi zat-zat pengawetnya, zat-zat yang mengandung gula, kita kan. Jangan terlalu manis, kita minum juga jangan terlalu manis. Terus jangan makan yang santan-santan. Nah, itu juga kalau terlalu banyak kurang bagus. Jadi itu secara fisiknya kita harus memperhatikan itu, pola makan kita. Tapi pola makan kita, istirahat kita, aktivitas kegiatan kita sehari-hari itu juga harus seimbang. Terlalu banyak aktivitas tetapi makanan kita kurang diperhatikan juga, badan kita akan mudah masuk angin, ngerkes atau ngedrop. Nah, seperti itu. Harus imbang antara kegiatan dan makanan yang dibutuhkan atau vitamin, makanan-makanan yang seharusnya kita makan supaya untuk menopang badan kita supaya sehat. Makanan itu memberikan energi menopang badan kita supaya bisa sehat. Tapi yang memberikan kesehatan itu bukan makanan itu. Yang memberikan kesehatan itu adalah Tuhan. Bukan makanan yang kita makan itu yang membuat kita kuat. Tetapi kalau secara hakikatnya itu makanan yang kita makan itu hanya menopang badan kita aja supaya sehat. Tetapi hakikatnya yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Tuhan, ya kan? Nah, begitupun dalam bab penyakit. Nah, jadi penyakit itu ya meskipun nggak semuanya, ya meskipun secara fisiknya itu bisa kita eh, pelajari, kita pahami, oh ya makan ini, secara fisiknya ya, kayak misal kebutuhan badan tubuh kita dalam sehari itu membutuhkan gizi yang seberapa kapasitasnya dan vitamin apa aja yang bagus. Nah, selain itu juga hati kita itu juga perlu untuk kita perhatikan, untuk kita jaga kesehatannya supaya karena hati itu memang sangat pengaruh dengan kondisi fisik kita. Contohnya nih, pada kita ngeliat ke sejarah ya, Rasulullah itu dulu sebelum ada syariat ya, itu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bagaimana manusia itu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya, jangan menyembah yang selain Tuhan. Yang kedua itu mengajarkan akhlakul karimah. Kenapa? Dengan akhlakul karimah maka seseorang itu terjaga dari perbuatan yang negatif, ya, perbuatan keji dan munkar dengan akhlakul karimah, ya. Nah, supaya bisa akhlakul karimah maka hatinya itu yang diolah dulu, yang dibersihkan dulu. Karena kita sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita perbuat itu adalah semuanya sumbernya dari hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah akhlak kita yang keluar juga akan baik. Tapi kalau hati kita jahat, mungkin bisa saja yang keluar itu baik, tapi itu baiknya nggak tulus dari hati. Ibarat kata orang Jawa itu lemes ya, lamis ya. Jadi hanya omongannya semanis madu, tetapi isinya ini ya, pahit. Nah seperti itu, cuma luarnya aja yang manis tapi dalamnya pahit. Nah ibaratnya seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar tulus ikhlas itu ya apa yang dikeluarkan ya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau orang baik ya dikeluarkan baik, kalau orang jahat ya perbuatannya, tingkah lakunya, kata-katanya jahat juga, ya tajam, ya pedes, ya kalau menghina orang ya nggak kira-kira kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Jadi hati itu sangat berpengaruh kepada akhlak dan perilaku kita. Nah seperti itu, makanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad dulu ajaran yang sangat penting itu adalah membentuk
mengajarkan akhlakul karimah. Nah, salah satunya itu eh, hati yang sehat itu juga berpengaruh kepada kesehatan fisik kita, supaya fisik kita sehat dan bisa beribadah secara maksimal dan khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi ini kaitannya sangat erat sekali ya. Dan penyakit itu bermacam-macam. Ada yang penyakit itu eh, kalau misalkan nih anak ya, kita punya anak kecil sakit atau anak yang udah remaja ke atas sakit, itu juga penyebabnya beda-beda. Ini ada kaitannya dengan keluarga ataupun perbuatan orang tuanya. Jadi biasanya anak yang di bawah apa namanya di bawah usia 40 tahun ke bawah, kayak misal kita nih, ya ini maaf ya, ini kan ada unsur terah juga keturunan karena setiap manusia itu membawa memori DNA leluhurnya masing-masing. Nah, karena ada sesuatu kesamaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak misalnya kita usia 40 tahun ke bawah, kalau kita mengalami sakit apa, musibah apa, itu bisa karena efek ya, akibat dari perbuatan orang tua kita atau mbah kita atau leluhur kita. Seperti itu kalau di bawah usia 40 tahun. Tapi kalau kita sudah 40 tahun ke atas, kita mengalami suatu sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan, atau badan kita kok terasa begini ya, itu bisa karena hasil dari perbuatan kita sendiri. Nah, seperti itu. Kayak misalkan kita jatuh dari motor. Nah, jatuh itu kan ibaratnya kaki kita kan untuk melangkah. Ini kita melihat suatu penyakit itu secara hakikat ya, bukan secara syariatnya. Kalau syariatnya kita sakit ya berobat ke dokter, kayak gitu. Nah, tapi kalau ini kan kita ibaratnya mempelajari hati kita sendiri, supaya nanti badan kita juga akan sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak misalnya nih kita orang tua kita, kayak misalnya diri kita sakit ya, itu bisa karena hasil dari perbuatan kita sendiri. Kan Allah juga sudah memperingatkan di dalam Al-Quran. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri, ya kan, ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, ya kan, ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, itu kan berarti perbuatan kita, dosa-dosa kita, ya kan. Dan bertaubatlah serta berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu suatu penjelasan dan peringatan juga untuk kita, supaya kita jangan menjerumuskan diri kita. Contohnya nih, kita tidak bisa mengendalikan emosi, ya kan? Ini salah satu contohnya. Kita tidak bisa mengendalikan emosi. Kena ada apa-apa sedikit marah, kita tersinggung sedikit kita ngomel-ngomel. Ada masalah sedikit, waduh pikiran kita udah panas. Ada tetangga ngomong begini tentang kita, waduh kita naik darah. Kan itu berarti kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, itu kan badan kita tuh akan terasa asam, akan mengeluarkan toksin-toksin atau memproduksi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, racun-racun atau toksin yang kita produksi dari hasil dari pikiran dan hati kita yang negatif, ya, maka itu akan mudah terkena penyakit. Ya, dan biasanya orang yang nggak bisa mengendalikan emosi itu penyakitnya biasanya hipertensi, darah tinggi ya, terus nanti gula bisa, penyakit gula, terus nanti stroke, orang kena stroke itu biasanya hobinya marah, dia nggak bisa mengendalikan emosi. Stroke itu darah tinggi itu sebenarnya nggak ada obatnya. Itu kalau kita, ya maaf ini ya, kalau kita berobat ke dokter itu biasanya dikasih obat itu nggak menyembuhkan. Jadi itu hanya menurunkan tensi kita supaya stabil, tapi nggak menyembuhkan total. Nah, supaya kita benar-benar bisa sembuh apa? Ya selain dengan obat tadi ya untuk darah tinggi, stroke. Nah, itu pikiran dan hati kita juga harus diobati juga. Kita belajar eh, melatih kesabaran kita. Jadi orang yang sabar. Kalau ada orang yang ngomong begini-begini ya, yang menyakitkan, yang apa ya sabar. Diikhlaskan saja, dimaafkan. Supaya apa? Supaya badan kita sehat. Supaya nggak bikin ganjel di pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi
kita kalau misalkan kita ini apa dibikin emosi ya kita sabar, ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita suka marah-marah. Orang yang biasanya suka marah-marah itu biasanya nanti akan terkena penyakit tertentu, terutama tensi ya, hipertensi dan stroke. Nah, itu biasanya karena hobinya marah-marah kayak gitu. Baik itu marah yang dikeluarkan ataupun marah yang dipendam ya. Ini bagi yang usianya 40 tahun ke atas ya, kita makanya kalau usia 40 tahun kita harus ekstra hati-hati sekali. Kita nggak boleh gampang marah, kayak kita ke anak kita juga nggak boleh gampang marah. Ya harus sabar lah, sabar. Kalau kita disakiti orang, dilukai orang juga, ya ikhlaskan sajalah. Tuhan itu maha mengetahui dan Tuhan itu adil. Nah seperti itu aja ya, jadi itu membuat kita lebih rileks, lebih tenang gitu, lebih apa namanya fokus menghadapi kehidupan kita sendiri. Nah seperti itu. Jadi perlu ya untuk kita memahami hubungan antara penyakit dengan hati kita, pikiran kita itu sangat berpengaruh sekali. Ya, coba kalau misalkan penyakit yang divonis dokter itu nggak bisa sembuh. Contohnya, ada penyakit tertentu ya, mungkin nggak bisa disembuhkan, tapi karena hati kita sabar, ya Allah, ya Tuhan, mungkin ini saya dikasih sakit untuk melatih kesabaran saya, keikhlasan saya, nggak apa-apa dengan seperti ini, saya ikhlas, saya sabar. Nah, seperti itu, karena mungkin sebelumnya nggak, kesabaran dan keikhlasannya itu ini jarang dilatih. Nah, seperti itu. Jadi supaya melatih kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua, kita ikhlas ngasih sedekah ke orang, berbagi kepada orang lain. Kita ngasih apa ya namanya? Sedekahlah ke orang-orang yang membutuhkan, khususnya ke fakir miskin dan anak-anak yatim dengan keikhlasan dan kesabaran. Nah, nanti itu penyakitnya akan diangkat oleh Allah dengan sedekah itu, karena di dalam sedekah itu melatih kita keikhlasan, ikhlas kita, karena rezeki yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita aja diberi, dikasih oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi kita juga harus ikhlas memberi kepada uh, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada hamba Allah yang lebih membutuhkan. Nah, jadi di situ ya pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam kita menghadapi suatu ujian, terutama ujian sakit kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih paham untuk menata hati kita, hati dan pikiran kita. Jangan sering emosi, jangan pendendam. Nah, karena pendendam itu juga nanti akan menimbulkan sakit. Iya, kalau kita punya energi yang cukup kuat, dendam itu bisa kita kirim. Waduh. Nah, ini lain lagi ya kalau masalah bab energi. Kita marah ke orang lain, terus kita minta keadilan Tuhan, kita langsung naik ke langit ya, ibaratnya meminta menghadap kepada Tuhan, meminta keadilan. Nah, terus supaya kejahatan orang yang berbuat jahat ke kita itu nanti berbalik ke dalam dirinya. Itu ada, tapi itu butuh energi yang kuat, butuh fokus yang apa ya namanya, butuh kekuatan yang ekstra untuk itu. Nah, daripada kita untuk kita mengumpulkan energi dan kekuatan untuk sesuatu yang itu yang seperti itu, yang penting kita untuk menata kehidupan kita lagi, jalan ke depannya lebih baik. Makanya di dalam Islam itu kita nggak boleh jadi orang yang pendendam ya. Kalau dendam, dalam kita pendendam, energi kekuatan kita itu kurang, ya itu nanti akan berpengaruh ke kesehatan kita. Karena pikiran kita itu akan menyerap banyak energi di situ. Tapi, nah makanya diikhlaskan sajalah. Karena Allah itu kan nggak tidur, Allah itu adil, dan Allah itu maha mengetahui. Nah seperti itu, jadi ikhlaskan saja. Kalau ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, nah seperti itu ya. Jadi dengan sakit kita bisa latihan untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih istiqomah dalam menghadapi kehidupan
dan beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat erat hubungannya antara sakit yang dialami seseorang dengan hatinya, pikirannya, dan akhlak perbuatannya. Nah, seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita untuk akhlakul karimah. Jadi, berbuat baik kepada semua orang, bahkan termasuk juga berbuat baik kepada seseorang, orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu hal yang biasa. Ya, memang seharusnya seperti itu. Dan semua orang pun melakukan itu. Kita harus berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Iya kan? Kalau kita berbuat jahat, menyakiti orang yang baik ke kita, berarti kita zolim. Ya kan? Termasuk orang yang zolim. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik ke kita, itu ya hal yang biasa. Ya memang harus seperti itu. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, yang memfitnah kita, yang menyakiti kita, nah itu baru luar biasa dan gak semua orang itu bisa. Dan orang-orang seperti itu nanti akan dimudahkan oleh Allah jalannya. Nah seperti itu, meskipun hidup itu ya kita pasti semua orang pasti ada ujian dan cobaan yang dihadapinya itu beraneka ragam dan setiap orang itu berbeda. Ya, tapi Allah akan memudahkan karena Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kayak gitu ya. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu ya dibersamai oleh Allah seperti itu. Ya, jadi kita berlatihlah untuk menjadi orang yang sabar dan ikhlas dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita hadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu ya di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.